anaknya nih kayak nyoret-nyoret tembok, misalkan ngegambar, lu biarin dulu aja dia istilahnya nyoret-nyoret tembok, kan masih bisa dicat ulang lagi gitu. Hai, what's up man, baik lagi sama gua Rick dan temen gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Freak dan gua Iki. BTW, katanya lu mau potong rambut? Ya men, gue pengen gitu potong rambut kayak lu, bisa keren kayak gitu. Cuman begitu gue keluar, gue takut men, gimana gitu di masa-masa lockdown seperti ini kan, istilahnya ah, ngeri gitu kalau misalkan keluar. Nggak ngaruh kali, makanya keluar dong buat potong rambut. Katanya lu mau potong rambutnya kayak gua, hah? Aduh, ya aduh gimana tuh. Ya udahlah, ntar ntar udah ini gua swear gua potong rambut kayak lu gitu. Waduh, kok malah nunggu sampai kelar corona? What? Tapi kan aduh sayang kan, ini gua udah panjangin, tadinya gua mau gondrongin segini gitu. Hah, mau lu gondrongin? Cuman mama gua bilang nggak boleh. Ah, batas-batasin gua aja gitu. Kenapa ya kayak gitu? Ya jelas kagak boleh lah digondrongin. Orang rambut cowok kan biasanya tuh rata-rata pendek nih ya. Hah? Ya enggak gitu, ini kan kayak hidup gua gitu. Biasanya eh, apa, pengen gaya gua gimana, bukannya gaya sih, malah kelihatannya kagak rapih gitu. Hah? Tuh gua kan udah nggak sekolah gitu, udah bebas istilahnya. Ya gini ya, ini bukan urusannya lu udah bebas sekolah nih, ya udah nggak sekolah lagi, lu udah sekarang lu udah kerja, lu udah punya penghasilan sendiri, dan ini semua tentang bebas, tentang gaya hidup lo, bukan kayak gitu. Kenapa sih gitu dibilangnya kucel lah, dibilangnya kumuh gitu? Ya itu juga sih, padahal kan emang masa-masanya buat ngegondrongin tuh ya kayak gini gitu. Jadi si rambut tuh emang apa ya, ya tapi dipanjangin buat gondrong tuh buat apa coba, ha? Ya emang kayak gini gitu model rambut gue, cuman gue bisa ngebayangin kalau misalkan gue gondrong tuh bisa lebih keren gitu, lebih maco gitu, ya kan? Ya. Keren keren apaan sih, maco apanya coba, ha? Men, enggak, kenapa gitu setiap orang tua tuh membatasi anak-anaknya gitu, nggak ngebiarin bebas sesuai ekspresi mereka gitu. Ya membatasinya dari mana dulu nih, tergantung apa ya, ya gue nggak paham aja sama pandangan mereka gitu, kenapa bisa beda gitu, kenapa nggak dibebasin aja. Kayak ya misalkan gue mau Oyang tuh mau gondrong gitu, Oyang tuh biar apa sih, rambutnya tuh pengen dipanjangin gitu, pengen ngerasain. Jadi kenapa nggak coba lu istilahnya, lu mau gondrongin ya bertahap, lu nggak coba rapiin aja gitu selama selama proses lu itu, ya walaupun lu belum potong rambut gitu. Ya ya udah gitu, gue sih istilahnya solusinya ya, kalau misalkan emang sih acak-acakan, gue selalu solusinya ya gue selalu sisiran, terus gue juga selalu keramas kan, terus juga gue pakai topi kalau keluar ya serapi mungkin gitu dilihat sama orang. Cuman kan itu kayak bukan gue banget gitu kalau misalkan gue harus kayak gitu, ya enggak sih? Ya walaupun bukan lu banget gitu, seenggaknya lu udah nyenengin si mama gitu. Hah? Lu udah nyenengin orang tua nih, lu dapat pahala lumayan. Tapi kan gue, aduh, atau gini, mungkin orang tua lu tuh berpandangan gini ya, lu kan jualan makanan nih, istilahnya orang jualan tuh harus rapi gitu.
harus istilahnya harus kelihatan bersih, kelihatan rapi lah pokoknya. Lu dengan rambut yang gondrong itu mungkin orang lihatnya apaan sih nih penjualnya, kok kayaknya nggak rapi gitu. Dari mulai lu dilihat rambut lu yang berantakan tuh ya, itu udah jadi cerminan gitu buat orang-orang ngelihat kebersihannya atau enggak. Padahal lu kan istilahnya lu mandi tiap hari nih, lu istilahnya ya mungkin keramas, perawatan rambut juga, cuman kan model rambut lu kayak gitu kayak berantakan men, kagak kayak diurus gitu. Orang-orang anggapnya ya mama lu mencegah hal itu gitu kayaknya. Jadi kan menurut pengalaman dia nih ya, ini si mama misalkan jajan ke tempat orang yang satu gondrong satu rapi, ya pasti dia milihnya ke tempat yang rapi gitu. Ya walaupun makanannya biasa aja yang rapi, misalkan yang gondrong emang enak, super enak, cuman kan itu tadi gitu, itu pandangan orang kayak gimana. Aduh, gue nggak berpikir sampai situ sih men. Nah tuh dia, udahlah gak usah gaya-gayaan dulu, istilahnya lu harus sinkronin dulu nih ya antara penampilan sama jenis usaha lu apa nih ya. Ya jadi sampai kapan gitu gua harus nurutin, ya minimal sampai lu sukses gitu, sampai istilahnya lu punya rumah sendiri nih, udah penghasilannya udah oke lah, udah nggak buat orang tua lu khawatir gitu, ya itu sukses mungkin. Ya emang gue bukan anak band, gue bukan istilahnya bukan artis, cuman kan gue pengen istilahnya ngerasain gitu kalau misalkan gue gondrong tuh kayak gimana gitu, gue gondrong tuh bisa keren nggak gitu. Ya ini mah cuman pengen memutus penasaran dan gue aja gitu, soalnya dari zaman gue sekolah dulu tuh, pas gue SMP, gue SMA, sekarang udah gue kerja, kenapa masih nggak boleh gitu. Ya itu tadi gitu, mungkin si mama tipe ceweknya tuh suka lihat cowok yang rapi nih ya. Ya tapi kan orang tua juga istilahnya harus ngebebasin anak-anaknya dong. Kalau misalkan anaknya nih suka main musik, ya udah dukung dia gitu untuk jadi pemain musik yang bagus. Asalnya ya emang sih waktu latihan emang kedengeran berisik, kedengeran apaan sih gitu, nggak banget. Terus juga harusnya kan malah didukung gitu. Terus kayak anaknya nih kayak nyoret-nyoret tembok misalkan ngegambar, ya udah gitu dukung aja dulu, biarin dulu aja dia istilahnya nyoret-nyoret tembok, kan masih bisa dicat ulang lagi gitu. Aduh, kok lu bahasnya malah beda lagi sih. Tapi it's okay, gue bakal terangin juga. Jadi gini ya, setiap orang tua tuh punya nih, mereka punya perspektif atau ya sudut pandang mereka sendiri yang baik buat anak-anaknya gitu. Ya ada yang istilahnya ada yang memaksakan kehendaknya, ada yang membebaskan dia atau membebaskan anaknya tuh pengen apa ya dia dukung gitu. Ini malah kan kebanyakan orang tua anak-anaknya lagi berkreasi ya, mereka apa yang dilihat mereka salah langsung dikata-katain, langsung istilahnya dibikin down gitu. Harusnya kan gak gitu. Cuman kan untuk seiring berkembangnya zaman ini, cara mendidiknya juga harusnya berbeda gitu. Ya harusnya jadi orang tua juga bisa membuka pikirannya dia sendiri tuh untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman ini. Ya sih, kalau itu sih gue setuju sama lu. Soalnya beda zaman ya, pasti beda pemikiran untuk setiap anak ke depannya. Ya harusnya jadi orang tua juga bisa membuka pikirannya dia sendiri tuh untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman ini. Ya sih. Ya oke lah, tentang ya istilahnya rambut ini juga ya udah, tadi lu udah nasehatin gua supaya buat dipotong, ya udah besok gua potong kayak lu persis. Padahal gua kan pengen apa ya, ya gue nggak mau sama-sama banget sama lu gitu. Gue pengen gue tuh rambutnya panjang biar keren kalau kata gue.
Cuman ya udah sih, wow, ya atas nama bukan, ya atas dasar gua ngehormatin orang tua gua untuk potong rambut, ya udah gua mau potong rambut. Oke, bagus bagus. Itu namanya lu anak berbakti nih ke orang tua. Gua salut. Insya Allah berkah bro. Lu juga kenapa sih? Wah, alhamdulillah udah azan zuhur bro. Ayo kita siap-siap untuk sholat. Oke deh teman-teman, segini aja. Pokoknya alhamdulillah ya, pokoknya buat teman-teman semua, usahain dengerin apa kata orang tua, dengerin ya, dengerin. Kalau misalkan emang bagus, terus juga ke kaliannya jalannya cocok, ya udah turutin. Cuman kalau misalkan menurut kalian nih, jalan kalian ini bagus nih, kalian yakin bisa berhasil, orang tua kalian gak setuju, ya udah dengerin mah dengerin. Cuman kan istilahnya kalian bergerilya lah, selama itu positif, kalian lakuin aja terus, fokus sama impian tujuan kalian, entah itu kalian mau jadi musisi atau artis atau seniman yang lainnya gitu ya. Fokus aja gitu, fokus, kalian kerjain, kalian bisa sukses ya istilahnya. Ya udah, kalian pokoknya gimana caranya, udah minta doa orang tua, hormatin orang tua kalian, biar jalan kalian itu bisa mudah gitu, cita-cita kalian itu bisa tercapai, dan kesuksesan kalian itu bisa kalian raih. Ya pokoknya jangan sakiti hati orang tua aja gitu. Emang mungkin orang tua kalian sekarang belum bisa ngelihat hasilnya gimana, terus juga dia juga belum bisa ngebayangin kalian emang bisa sukses kayak gitu. Ya udah, kalian harus konsisten nih ya dengan apa yang kalian mau capai. Kalian tuh istilahnya ya kalian tekunin. Kalau misalkan emang orang tua apa sih kepergok nih ya, ya udah jelasin aja, konsisten, jelasin baik-baik kalau misalkan kalian tuh emang yakin di posisi ini. Terus juga minta waktu, kayak apa ya, nego lah ke orang tua kalian nih, aku bisa loh, bisa sih buktiin bisa sukses. Minta waktulah ke orang tua kalian. Terus juga istilahnya kalian harus benar-benar buktiin nih kalau misalkan kalian udah diberi kesempatan. Terus juga istilahnya apa ya, ya pokoknya kalian gambling dulu, dan selama itu kesempatan kalian dikasih, ya udah pergunain kesempatan itu buat orang tua kalian sukses. Pasti bisa men, gue juga. Udah, oke, thank you, sampai jumpa di tebrik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah closing duluan, ayo cepetan sholat, ayo. Ya udah, ya udah, nggak apa-apa dong, gue yang ngucapin salam kan. Oke deh.